Diceritain tentang lambung, dia nyari itu di YouTube. Nah, Wah, itu lambung tuh seperti apa? kemana-mana akhirnya Tadi lagi dokter Yudi bilang sphincter nih yang mana nih bentuknya. Terus dia bayangkan dirinya, oh di sini nih kayaknya. Oh pantesan di sini nyerinya. Wah, dipikir terus begitu. Serius nggak? Bahaya nggak nih sakit yang kita alami? Ya misalnya nih tadi GERD, panas di dada. Wah ini apa serangan jantung nggak atau gangguan yang berat nggak? Obat lambung aja nggak cukup. Nah itu dia. Jadi dengan pemberian obat lambung aja mungkin nggak akan cukup. Ya kombinasi ya perlu nih, cemasnya juga diatasi. Halo my friends, ketemu lagi di Jadi Gini ya. Jadi Gini episode kesekian, gak apalah. Season 2 episode 4 ya kan. Sekarang judulnya pendek banget ya. GERD and Anxiety. Wow, tapi sebelum acara ini banyak yang nanya ya. Kelihatannya banyak yang punya permasalahan sama lambung. Ya kan, apalagi musim pandemi katanya. Lambung tuh hubungannya sama makanan, ya kan? Tapi nanti kita bahas dengan soal yang lain, soal stres ya atau kecemasan. Kita lagi-lagi ini di sini berkat support dari Novel ya, Pharmaceutical dan teman-teman dari komunitas teman baik gitu. Kali ini karena nggak enak kalau kita ngobrolin sendiri. Biasanya selalu jadi gini gitu keluar dari saya. Tapi sekarang saya ajak teman saya ya, satu klinik soulmate lah ya. Kita dari komunitas dari S1 ya. Dari dokter umum ya. Perkenalkan nih Dokter Yudi ya. Halo Dokter Rai. Ya di sini kameranya. Oh iya. Waduh, jadi ngeliriknya ke sana. Iya, itu Dokter Yudi, akun Instagramnya Yudhine ya. Yudi nih. Pakai H ya. Itu nanti kita bahas. Tapi kelihatan kalau dari wajahnya ini pasti tidak mengalami GERD nih ya kan. Senyumnya ya kan, nah, itu pasti tidak mengalami GERD. Tapi banyak orang ya mengalami GERD. Ada apa sih sebenarnya ya kan? Dan member katanya gejalanya dengan kecemasan. Iya. Gitu. Jadi kita mulai ya. Misalnya GERD-nya apa sih singkatannya? Nah, gitu. Daripada saya ditanya duluan ya kan? Iya, jadi gini. Loh kok? Iya, jadi gini. Jadi gini ya. Jadi ya kalau kita lihat ya singkatan dari GERD itu ya gastroesophageal reflux disease ya. Ya, jadi ini gangguan di mana terjadi rasa yang nggak nyaman di lambung itu ya. Nah, jadi ada yang namanya regurgitasi, yaitu ada pelepasan asam lambung, kan namanya asam lambung ya, seharusnya dia di lambung. Nah, lalu terjadi gitu ya regurgitasi, dia balik lagi ke kerongkongan. Ya, dia keluar dari lambung ke kerongkongan, sehingga ada rasa nggak nyaman. Namanya juga asam ya. Lapisan kerongkongan itu berbeda dengan lapisan lambung, sehingga akhirnya ada keluhan yang namanya terjadi heartburn ya, rasa panas seperti terbakar di tenggorokan, dan bahkan bisa sampai batuk-batuk juga. Nah, jadi itu tuh yang sering disebut dengan GERD ya. Nah, GERD ini sendiri ya, jadi selain dari rasa sensasi seperti itu juga sangat terkait juga nanti dengan terjadinya itu karena kelemahan ya. Dari kerongkongan ke lambung itu ada seperti pintunya, ada yang menahan, ada pintunya. Ya, ketika itu terjadi kelemahan, lalu tekanan perut itu meningkat, nah makin mudah tuh dia menjadi keluar dari lambung ke atas, yang seharusnya nggak ke sana, sehingga terjadi gejala-gejala itu tadi. Jadi kalau kita bayangkan nih misalnya balon ya, lambung itu balon gitu ya. Ini ada keran diisi kan, nah itu. Nah yang menyebabkan air si balon itu tumpah lagi ke atas, kira-kira yang neken ya kan, kalau balonnya ditekan ya kan. Tapi kalau yang ujungnya itu kencang, ya nggak apa-apa kan, dipencet-pencet ya nggak apa-apa. Tapi kalau lemah juga muncul ya keluhan gitu. itu. Jadi gejalanya nyeri ya di hati ya, nyeri, ada rasa panas ya. Diistilahkan ya heartburn ya. Jadi ada seperti rasa terbakar di ulu hati ya, di perut bagian atas ya, dan bahkan kadang bisa sampai batuk ya rasanya ya. Nah itu akibat dari asam lambung dan cairan lambung lainnya kan juga bisa
cairan empedu juga yang ada di lambung, ada enzim-enzim lambung juga yang ikut keluar ke atas. Nah, itu banyak yang mengeluh begitu ya, rasanya kayak dahak nggak hilang-hilang gitu kan, terus batuk kering ya kan. Nah, ternyata itu bukan dahak, tetapi apa namanya, cairan ya dari pencernaan kita. Nah, itu. Tapi gini loh, sedikit-sedikit orang kan saking terkenalnya GERD ini ya, sedikit-sedikit orang tuh kalau keluhan di lambung, ini saya GERD. Saya GERD. Sebenarnya GERD, MAH, apalagi ya, apa namanya, gastritis itu sebenarnya gimana ya? Iya, di lambung sendiri ya, ya ini ada banyak kadang keluhannya ya. Ada ya biasanya dispepsia ya, dispepsia, rasa nggak nyaman di lambung ya. MAH, dispepsia, gastritis, GERD, ya kan? Iya. Orang kadang bilang sakit MAH itu mungkin bisa kita samakan ini dispepsia kali ya. Ya jadi ada keluhan rasa nggak nyaman di lambung itu sendiri. Bisa rasanya kembung, bisa rasa penuh, bisa rasa nyeri, ya kan? Jadi dia ada kumpulan gejala. Jadi nggak nyaman. Rasa nggak nyaman di perut bagian atas ya. Nah lalu ada tadi ada GERD. Nah ada juga nih. Gastritis namanya gastritis. Gaster itu kan lambung ya. Ada akhiran itis nih, berarti ada peradangan nih di lambung ya. Lalu bisa ada jadi juga luka, ya bisa kan? jadi luka yang sering disebut ulkus ya, ulkus lambung ya, karena peradangan lalu sudah terjadi luka yang dalam sehingga ada rasa nyeri, ini ada ulkus lambung. Bisa jadi bakteri ya kan? Bisa jadi penyebabnya salah satunya karena bakteri juga. Ya. Nah, pembahasan mulai rame. Tapi kenapa kita psikiater bahas ini kan gitu kan? Nah, itu dia. Kata orang hubungannya gimana nih? Hubungannya antara GERD dan anxiety. Ya, ternyata keluhan-keluhan di lambung ini sangat erat ya hubungannya dengan stres, dengan kecemasan, dengan depresi ya. Jadi sangat erat hubungannya dengan faktor psikis itu tadi ya. Nah, secara tidak langsung ya, ketika kita misalnya nih ada keluhan, lalu ada kekhawatiran, mengalami serius nggak, bahaya nggak nih sakit yang kita alami ya, misalnya nih tadi GERD, panas di dada, wah ini apa serangan jantung nggak atau gangguan yang berat nggak? Nah itu bisa memicu karena gejalanya mirip-mirip juga. Gejalanya mirip-mirip juga, ya. Jadi memicu nih timbulnya kecemasan. Nah begitu pula sebaliknya juga bisa. Jadi pada orang yang cemas berkepanjangan, nah cemas itu sendiri selain dia ada keluhan psikisnya berupa rasa cemas sendiri, takut, khawatir, was-was, ya kan? Ada juga sering nih keluhan fisik yang menyertai. Dan kebetulan keluhan fisik dari cemas itu terbanyaknya juga keluhan di lambung. Lalu ada di dada, ada sesak, sulit bernafas, ya kan? Sakit kepala yang seperti terikat, ya, tegang, nyeri-nyeri otot. Ada banyak keluhan kalau cemas. dia ansietas, biasanya keluhannya bukan hanya lambung ya. Iya. Tapi ada berdebar. Ada keluhan lain yang menyertai juga. Ada nafasnya berat, sakit kepala, gemeter, keringat dingin, kaki lemas. Kita kayak jualan obat, semua gejala dari atas ke bawah ada. Nah, itu kehebatannya anxiety ya. Iya. Karena dia di otak ya, di pusat ya, yang mengatur semua sinyal. Iya, karena ya gini, kenapa nih hampir dari semua itu terjadi? Karena pada kecemasan dia terjadi hiperaktivitas nih dari amigdala di otak, sehingga saraf-saraf yang tidak bisa dikontrol, nah sering kita sebut saraf otonom, ini saraf bagian jadi simpatisnya. Semacam refleks ini ya. Iya, semacam refleks. Jadi dalam kendali kita. Saraf simpatisnya yang dominan. Nah, ibaratnya mobil ini hanya gas saja dia tanpa ada suatu rem. Sehingga ketika saraf simpatis ini dominan, jadi muncullah berbagai gejala-gejala fisik itu ya, seperti ya berdebar, yang paling sering ya berkeringat. Nah, itu tuh yang terjadi. Iya, kalau saya sering menganalogikan nih alarmnya nih kan. Alarm mobilnya terlalu sensitif. Nggak ada yang nabrak, cuman lewat aja di sebelahnya bunyi. Getaran aja bunyi ya. Dan bunyi itu biasanya nggak enak ya kan. Mana ada alarm lagunya Nina Bobo, nggak ada ya kan. Nah, alarm di tubuh kita ternyata begitu nih, bisa salah satunya ke lambung ya kan, menyebabkan asam lambung muncul. Ya kan, padahal nggak makan. Nah, itu kan. Jadi asam lambungnya muncul padahal tidak makan, mana ada tekanan perutnya meningkat, ya kan? Mana sphincternya atau gerbang antara esofagus ya, kerongkongan dengan
lambung itu melemah, jadinya muncul. iya. Ya kan? Sakitnya tuh di situ gitu kan. Nah, wah udah mulai banyak pertanyaan ya kan? Oke nih, kita jawab satu persatu ya sambil nanti kita lanjutkan ya kan. Enak loh, nanya di sini gratis ya. Nah, nanti kalau di ini bayar ya kan. Nah, ini nih dari Miuna Rosna gitu. Ya dok, kalau nggak cemas perut baik-baik aja. Tapi kalau cemas perut tiba-tiba reflux terus jadi sesak. Iya. Gitu. Iya, jadi gini, ketika kita dalam kondisi cemas itu kita menjadi lebih sensitif terhadap berbagai hal, termasuk juga terhadap rangsang sesuatu. Jadi nyeri yang harusnya nggak nyeri mungkin bisa berlebihan kita rasa. Nah, termasuk juga ketika kita dalam keadaan cemas, ya respon itu tadi ya, ada hormon stres yang keluar, hormon stres tersebut ya kortisol ya memicu produksi asam lambung yang berlebihan ya daripada biasanya. Lalu gerak lambung juga motilitasnya terganggu ya, sehingga cenderung perut jadinya akan kembung ya. Nah, tekanan itu tambah lagi nih, kayak Dokter Ray sudah ceritain tadi, pintunya jadi lemah sehingga sangat gampang nih asam lambung itu balik kembali ke kerongkongan, keluar ke kerongkongan, sehingga ya timbul keluhan itu. Sesak ya? Nah, kenapa jadi sesak? Ya, karena kecemasan itu tadi salah satunya juga memicu. Jadi kan, bisa bukan karena asam lambungnya, tapi dari kecemasan sendiri ataupun misalnya nyeri alih ya kan? Saya juga ya seperti yang dulu ada nih episode yang terlebih dahulu itu kita bahas antara kecemasan, depresi sama nyeri ya kan. Jadi banyak orang nggak paham bahwa sebenarnya yang terganggu di otak kita itu ada zat kimianya namanya serotonin ya kan. Kalau itu rendah itulah yang memicu suatu kecemasan. Nah, serotonin ini juga penghambat nyeri gitu. Harusnya nyeri yang misalnya ya 1 sampai 10 cuma 4 gitu, karena penghambat nyerinya berkurang bisa jadi 8 rasanya begitu. Ditoel kayak ditampar ya. Nah, ditoel kayak ditampar gitu. Ya, benar. Nah, gitu tuh kira-kira ya. Nah, kemudian ada Darmawan Novi. Dok, saya habis makan kok udah kerasa lapar lagi, cenderung perih. Ditambah saya penderita anxiety. Jadi habis makan lapar lagi. Ya, iya, kan? Jadi mungkin itu adalah juga bagian dari gejala masalah lambungnya ya. Pada orang dengan dispepsia ya sering terjadi seperti itu ya. Sudah makan tetapi cepat lapar lagi ya. Nah, ditambah lagi ada cemasnya. Nah, itu juga memicu ini sekresi asam lambung ini menjadi makin banyak ya. Kombinasi kedua ini tentu memperburuk keluhan atau gangguan yang dialaminya. Jadi mestinya kedua ini ditangani bersamaan, bukan salah satunya saja. Nah, itu yang paling penting ya kan. Jangan karena yang hadir di sini psikiater ya kan. Wah, ini berarti nggak nyata nih. Ini cuman anxiety aja. Enggak. Ini kan keluhan yang memang ada ya. Itu kenapa kalau kita di klinik SMC kita biasanya sama internis juga ya kan. Jarang kita nanganin sendiri. Jadi gini dokter ya. Jadi keluhan yang dialami ini bukan mengada-ngada, bukan keluhan yang disebabkan oleh hanya bukan karena lebay aja ini, ya, gitu. Bukan lebay. Ini karena pikiran aja, bukan. Ya memang nyata dia memang ada nih gangguan ini. Tetapi gangguan tersebut ternyata diperparah oleh faktor psikisnya sehingga penyembuhannya menjadi terhambat. Gejalanya makin memburuk. Nah, itu yang terjadi sehingga keduanya mesti ditangani. Wah, kalau saya seorang sukanya analogi ya kan. Saya analogi ini juga dapat dari klien-klien saya. Ibaratkan begini nih, gangguan anxiety ini bocoran rumah nih. Sekarang kan musim hujan kan. Nah, atapnya bocor, ya kan. Dibiarin kan netes tuh. Ya kan? Becek di lantai. Nah, itu GERD-nya. Ya kan? Kalau nggak ditangani kepleset kita, ya kan? Bisa jadi macam-macam, ya kan? Bisa diinfeksi, ya, bisa jadi macam-macam. Nah, terus gimana? Nyata nggak itu airnya? Airnya nyata, ya kan sudah jelas ada itu kan. Kita hadapi. Tapi kalau pakai minum obat lambung saja ya sama kayak kita pakai ember aja. Ditatain ya kan. Kering juga kan? Iya, kering juga, nggak ada nyerinya, nggak apa-apa ya kan dan sebagainya. Tapi itu ember harus terus ada, ya kan? Kapan embernya nggak ada? Ya kalau atapnya diperbaiki, ya kan. Jadi atapnya tetap perlu diperbaiki, sementara waktu embernya tetap masih perlu, ya kan. Kalau kecemasan udah nggak ada ya, kemudian
fungsi dari lambung juga kembali baik, ya nggak akan perlu lagi, ya kan? Seperti itu sih, ya. Itu ada lagi nih. Saya penyintas anxiety Tio 9 merasakan 1001 sensasi. Waduh. Nah, ini bagus sekali nih dibuat buku ya. Kalau 1001 nomor 1 apa, nomor 2 apa. Nggak itu apa namanya? Intermezzo ya kan. Artinya banyak. Benar ya, benar. Iya, karena sensasi keluhan fisik dari suatu kecemasan itu ternyata banyak hal dan kadang juga bisa berpindah-pindah juga. Nah. Gitu, jadi dari ujung kepala, bukan ujung rambut ya, nggak ada keluhan di ujung rambut ya, di pangkal rambut ada ya menyebabkan apa namanya kerontokan ada, tapi sampai kerontokan kok lihat sini Dokter Rai. Oh enggak, saya lihat ke kamera, gitu. Ya kan, enggak kok, apa namanya, aduh, ini jadi bully fisik ini, bukan, jadi itu kan macam-macam ya kan, ada pengaruh hormonal, ada apa namanya genetik ya kan, gitu, tapi salah satunya bisa karena kecemasan ya. Miuna Rosna, pegal-pegal juga dok di punggung belakang, betul ya. Bisa juga. Tapi gini ya, saya paling bingung tuh kalau di media sosial ada dok, saya nih pegal-pegal di tumit, ada nggak kemungkinan anxiety gitu? Waduh, kalau kayak gitu nanti saya lama-lama jadi dukun ya kan? Masa dari satu gejala tuh? Jadi jangan langsung beranjak ke situ. Mungkin ada pengaruh, selama kita hidup kan ada hubungannya antara mental dengan fisik ya kan. Tetapi tetap nomor 1 periksakan dulu secara fisik ya kan, ke dokter umum dulu bagaimana ini. Tapi kalau berulang-ulang nah itu tanda tanya ya kan, jangan-jangan sumbernya tidak diatasi. Ya mesti cari juga kan gejala-gejala lainnya, nggak hanya keluhan satu berupa pegal di punggung, ada nggak keluhan lain yang menyertai? Ya, nah itu sangat penting untuk diperiksakan. Gitu ya. Bu Dayu Patmisuci, dok ketika saya cemas atau merasakan sebuah situasi yang membuat saya tertekan, saya merasakan nyeri di dada, tangan berkeringat, juga nafas terasa sesak. Di kerongkongan terasa apa nih? Seperti ada batu di kerongkongan saya. Wah. Ya, ini udah lengkap sekali penggambaran dari gejala cemas ya kan? Ya. Sudah merasanya jarang cemas, lalu ada kira-kira berbagai sesak, sesak paru-paru, ya kan? Terus ada berkeringat juga, apakah ya kan? kerongkongan ya kan terasa mengganjal. Jarang ya satu ini, berbagai macam organ terkena ya kan, biasanya di pusatnya, biasanya. Tapi tetap kalaupun orang datang ke psikiater bukan tiba-tiba kita ngajak ngobrol terus diresepin, enggak, pasti diperiksa dulu nih, ada sesuatu enggak, bagaimana di punggung, bagaimana di lambung ya kan, karena dokter juga ya kan, gitu. Wah, ada yang menarik nih ya kan, dia bahas nih soal rasa tercekik ya kan, seperti ada yang mengganjal ya kan, itu juga sebuah gejala ya dari GERD ini ya. Nah, ada apa, gejala globus itu kan. Nah, itu menyebabkan rasa tercekik ya seperti kan, ada ganjalan rasanya di tenggorokan. atau misalnya sendawa ya kan, gitu kan, seperti itu ya. Itu juga bagian dari sindrom gejala ini gitu. Halo Ola, hello gitu. Ini gimana nih? Kalau tulisan kan nggak ada nadanya. Hello, gitu. Gitu. Oh ini Pak Redite. 3 minggu ini aku mulai meninggalkan hobiku, menarik diri dari lingkungan sosial. Kepala sering sekali terasa sering sakit ya. Bahkan perut rasanya seperti tertekan dan mulai muncul rasa cemas. Terus saat-saat dekat banyak orang. Nah ini ya kan. Masa keluhan lambung cuman muncul kalau ada orang banyak ya kan, itu kan nggak ada hubungannya. Pasti itu mulai dari apa? Pikiran. Nah, kecemasan itu ya. Tapi jangan juga bilang oh ini hanya pikiran gitu. Tapi menurut saya bukan ada. hanya ya kan, ini pikiran, ada yang mengendalikan di otak kita. Ibaratnya otak kita itu komputer, ada hardware, ada software gitu. Nah, softwarenya nih kira-kira ya kan. Itu makanya datang ke psikiater. Jadi sebenarnya bukan jiwanya diobati ya kan, sebenarnya mindnya ya, mind bodinya, kemudian diobati yang ada hubungannya di dalam gangguan otak kita gitu ya. Bung Esna nih, dok kalau mau meyakinkan kalau keluhan lambung itu berasal dari gangguan kecemasan atau organ kita yang bermasalah, apa harus cek endoskopi? Tapi kalau sembuhnya dengan obat psikiater gimana dok? Iya. Gimana? Ya nih, jadi ya ketika kita ada keluhan lambung ya mesti kita
periksakan dulu ya, ditangani juga karena memang nyata. Jadi perlu atau enggaknya dilakukan suatu endoskopi. Nah, rekan-rekan dari penyakit dalam nih yang tahu nih kapan nih saat endoskopi, kapan perlu. Jadi untuk menegakkan diagnosa ya tentu itu perlu ya, setelah mungkin di treatment untuk simptomatis ya, untuk gejalanya. Ketika nggak ada perbaikan ya mungkin diperlukan suatu pemeriksaan endoskopi ya, di mana kamera dimasukkan ke dalam lambung untuk melihat kondisinya. Banyak yang nggak paham juga endoskopi itu pemeriksaan bukan pengobatan. Ya, saya udah endoskopi dok kok nggak sembuh gitu. Itu bukan. Ya, endoskopi itu masukkan kamera untuk melihat ya. Untuk melihat secara langsung, untuk lihat lapisan di lambung, di kerongkongannya. Nah, ada nggak perlukaan, ada nggak peradangan di sana ya kan? Nah itu untuk penegakan diagnosisnya. Baru setelah itu terapinya. Tapi endoskopi itu menurut saya bukan untuk memisahkan, ya kan? Ini ada infeksi di lambung, ada peradangan di lambung, ada atau keganasan di lambung dengan psikologis nggak bisa, ya kan? Hanya untuk mencari tahu ya, apakah ada peradangan atau tidak, apakah ada infeksi, indikasi infeksi, ya kan? Iya. Ataukah ada keganasan tadi ya kan, perubahan ini. Tapi untuk tahu misalnya ini psikologis apa enggak ya kan, pasti wawancara ya kan. Nah, ada lagi sebenarnya ada stress test. Nah ada juga stress test. Ya. Gini, ketika kita sudah selain tadi ya wawancara, kita pengen lihat nih ada hubungannya enggak, ya bisa nih dilakukan dengan yang lebih objektif ya. Nah, ada yang namanya stress test. Caranya adalah alatnya namanya neurobiofeedback ya. Nah, jadi di sana berbagai elemen tubuh itu akan diukur ya. Misalnya nih denyut nadinya, heart rate-nya juga ya, frekuensi nafasnya, suhu, termasuk juga kelembaban tangan. Nah, lalu nanti akan diberikan suatu rangsang yang menimbulkan visual. Baru nanti dilihat ya seberapa tinggi ya stres kita. Nah, itu bisa diukur. Bahkan kita bisa tahu ini kecemasannya tipe bagaimana nih. Ada yang cemasnya mengantisipasi. Jadi sebelum ditayangkan sesuatu dia udah cemas nih mulai ya kan. Nah, yang normal biasanya ketika kita ditayangkan kita muncul bereaksi ya kan. Itu normalnya umumnya orang. Kalau enggak bingung juga kita kok enggak muncul ya kan. Tapi ada juga yang tayangannya berhenti masih gitu. Nah, berlanjut dia. Itu cemas yang biasanya hubungannya trauma ya kan. Seperti itu kira-kira. Jadi bisa dilihat ya kan. Tapi kalau pada akhirnya kemudian berobat di psikiater dan baik ya sudah terjawab kan sebenarnya gitu. Ya kan, kalau memang ada sesuatu di lambung ya, tidak hanya dengan obat psikiater saja kemudian bisa baik gitu sih ya. Kemudian dari Latifah Trisiswadi ya kan, dok saya penyintas depresi berat dan BPD. BPD ini apa nih? Borderline personality disorder atau bipolar nih? Oh pasti borderline personality disorder BPD ya kan. Dikasih obat antidepresan dan antipsikotik. Sementara minum obat nggak lagi merasakan nyeri PMS. Itu ngaruh ya dok? Ntar dulu nih ya, sebelum dokter Yudi juga jawab. Baiknya sih kita nggak ngomong ini antidepresan, ini antipsikotik gitu kan, karena antipsikotik udah dosis rendah banyak tuh. Iya. Di yang saya cerita kemarin kan, kliennya marah-marah nih, dok, ngapain saya dikasih risperidon, ini obat schizophrenia gitu kan. Padahal saya ngasihnya dosis rendah, itu kan adjunktif biasanya. Sama juga misalnya kita kasih suatu asam valproat misalnya. Dok kok saya dikasih obat anti kejang. Nah, gitu juga ya. Jadi jangan begitu ininya. Jadi ada satu obat tuh gunanya banyak hal. Ya. Gitu. Sama nih seperti paracetamol, dia bisa menurunkan panas, bisa sebagai anti nyeri juga kan begitu. Makanya kalau kita sakit pegel-pegel di badan dikasih paracetamol ada yang marah nih. Saya kan nggak panas dok. Nah, begitu, jangan begitu ini pemikirannya. Tapi pemberian ya, mungkin maksudnya antidepresannya ada jenis-jenisnya ya. Apakah SSRI ya kan, apakah itu tricycline juga ada. Ada pengaruhnya nggak ke nyeri? Katanya nyerinya PMS-nya berkurang. Iya. Ya, itu sangat tergantung nanti jenis antidepresan yang diberikan ya. Apabila jenis antidepresannya golongan tricycline, lalu golongan SNRI yang bekerja di serotonin dan norepinefrin. Nah, ini dia bisa juga sebagai untuk
Ya anti nyeri itu tadi ya, sebagai anti nyeri juga. Memang dipakai itu, ya kan? Dan juga mempengaruhi mood. Mungkin kan nyerinya diperparah lagi, mood kita nggak enak, nggak nyaman, jadinya PMS kan berpengaruh juga, ya kan? Secara hormonal juga ada hubungannya, ya kan? Seperti itu. Tapi syukurlah dengan pemberian itu malah membaik ya gejala-gejala nyeri PMS-nya, ya. Kemudian, tapi jangan gini, jangan setiap orang nyeri PMS terus minum itu. Nah, itu kebalik gitu ya. Nanti kan orang gagal paham nih. Oh, nih saya nonton live IG nih begini nih, ini bisa pakai nyeri PMS. Enggak, diperiksa dulu. Ya, diperiksa dulu. Gitu. Kemudian ini ada Hana Yohanda. Dok, GERD anxiety sebenarnya berbahaya nggak? Mengancam nggak sih, Dok? Kalau sudah 1 bulan penuh ketakutan. Nah, ini jadi ketika GERD beserta adanya anxiety, ya GERD itu sendiri tentu menimbulkan ya gangguan ya, bisa erosi kan, bisa perlukaan di ininya di esofagusnya ya, di tenggorokannya. Lalu ketika ada kecemasan, nah ini diperberat lagi ya, asam lambungnya tambah banyak. Sphincternya, artinya pintunya itu jadi makin longgar. Obat lambung aja nggak cukup. Nah itu dia. Jadi dengan pemberian obat lambung aja mungkin nggak akan cukup. Ya, kombinasi ya perlu nih, cemasnya juga diatasi sehingga dua-duanya ditangani, kesembuhannya makin baik, makin cepat harapannya juga ya. Benar. Tapi kalau ditanya itu berbahaya atau tidak, apa sih yang tidak ditangani itu jadi tidak berbahaya ya kan? Semua kalau nggak ditangani ya berbahaya, ya kan? Panu aja kalau nggak ditangani berbahaya, ya kan? Bisa mengancam jiwa loh itu. Yo kalau kau garuk-garuk terus nggak lihat mobil pas nyebrang kan mengancam nyawa itu, ya kan? Artinya semua hal kalau kita ini nggak ditangani, daripada takut-takut sendiri, cemas-cemas sendiri tapi nggak ditangani ya gimana? Gitu, ya kan? Mau quote apa lagi sih yang mau dibaca supaya sampai kita mencari pertolongan? Gitu, ya kan? Kemudian ini apa yang diketawain? Saya bingung ini. Puspa Anom, Dok saya baru gabung nih, numpang tanya. Maaf kalau sudah dibahas. Apakah semua GERD disebabkan oleh anxiety? Atau saya ubah dikit nih pertanyaannya. Ada. Mana yang lebih mulai duluan biasanya? GERD menimbulkan anxiety atau anxiety menimbulkan GERD? Atau bisa nggak sendiri-sendiri? Iya. Yang mana nih yang duluan ya? Ya ini bisa aja, mana aja bisa duluan nih. Salah pertanyaan. Ini jawabannya. Kalau saya bilang yang mana duluan, GERD apa anxiety? GERD, karena disebutkan duluan. Jadi kalau saya bilang yang mana duluan, anxiety apa GERD? Anxiety gitu sebenarnya. Kena prank saya ya. Jadi ini serius. Apakah misalnya semua GERD itu disebabkan anxiety? Iya. Ya, jadi nggak semua ya GERD itu disebabkan anxiety ya. Kalau kita bicara dispepsia yang lebih besar ya, jadi kumpulan gejala dari keluhan di lambung itu ada yang fungsional, ada yang organik ya. Jadi organik itu nyata ada kelainannya, sedangkan fungsional lebih terkait dengan faktor psikis, pola makan juga. Nah, lebih di sana. Jadi nggak semua disebabkan oleh anxiety. Nah, tetapi anxiety ini bisa memperparah terjadinya GERD, baik yang dalam penanganan atau yang tidak ditangani. itu. Tapi dalam klinis itu relate banget. Iya, tentu. Jarang kita lihat yang GERD kok nggak ada anxiety, ya kan? Begitu. Kebanyakan ya bersamaan itu bisa. Apalagi pada orang-orang yang cenderung nih perfeksionis misalnya ya kan. Nah itu biasanya begitu ini diceritain tentang lambung dia nyari itu di YouTube. Wah, lambung tuh seperti apa? Kemana-mana akhirnya. Tadi dokter Yudi bilang sphincter nih yang mana nih bentuknya. Terus dia bayangkan dirinya, oh di sini nih kayaknya. Oh pantesan di sini nyerinya. Wah, dipikir terus begitu. Belum selesai ternyata di bawah tulisan itu ada lagi kan link-link di bawahnya. Ya klik lagi ya, nyambung terus ya kan. Itu baru lari ke Google, ada tuh iklannya. Ya kan memang begitu ininya ya kan. Baru main ke medsos yang lain muncul lagi. Ya memang ada logaritmenya gitu ya. Itu kemudian disebabkan anxiety ya tidak ya kan, sudah pasti ya. Tetapi perlu diperiksa ya kan. Sebab kalau anxiety nggak ditangani, GERD-nya biasanya sulit akan sembuh. Tuh, ya kan? Nah, bisa juga kadang-kadang dalam beberapa prakteknya, ya saya supaya kliennya nggak cemas, saya nggak bilang nih anxiety. Tapi saya masukin aja lah obat ansietas. Bahaya juga. Karena kita nggak paham. Gitu loh, sugestinya besar tanpa kita pahami apa ininya. Ya kan, kita sih nggak merekomendasi begitu. Ya. Kemudian... Ute Putra,
Dok, ciri-ciri yang mudah dilihat nih ketika itu GERD akibat anxiety apa nih? Iya. Ya, jadi ketika yang sangat related tentunya ketika kita sedang merasa cemas, nah keluhan itu akan makin berat rasanya ya. Sama seperti tadi ya, misalnya cemas itu ketika di keramaian ya, seperti yang dikeluhkan tadi. Jadi timbul ada nih, situasi-situasi ada tertentu. situasi tertentu yang sebagai pemicunya. Nah, itu yang perlu diperhatikan melihat hubungan GERD dan anxiety itu tadi. Nah, atau kalau melihatnya mudah begini, misalnya kalau memang murni lambung tanpa anxiety, ya tinggal pola makannya aja diperbaiki, ya kan, kemudian minum obat lambungnya. Tapi ada loh, ya kan, sering nih orang udah minum obat lambung teratur, rasanya pola makan sudah diatur semua, tapi random muncul lagi. Nah, mungkin ada faktor kecemasan ini yang belum ditangani, ya. Di hati seperti itu, ya. Lagi pula kalau misalnya hal-hal ini biasanya pengobatan lambung tidak lama, ya kan. Mestinya nggak ada orang minum terusnya gitu ya. seterusnya sampai ada yang tahunan gitu minum obat lambung. Berarti kan ada sebab yang lain yang belum diobati. Sama seperti tadi, atapnya nggak diperbaiki, ya embernya terus tahunan lah di situ, ya kan. Gitu, itu ya. Wah, ini tanda begini semua nih. Kalau saya begini nanti disangka mau mencalonkan diri nih dekat-dekat pilkada nih, gitu ya. Oke, terima kasih nih responnya ya dari teman-teman. Ini enaknya nih kalau memandu jadi gini ini pertanyaannya banyak. Jadi saya nggak kehabisan pertanyaan, gitu ya kan. Oke, pertanyaan ini yang paling berat nih menurut saya. Apakah ada kaitannya ya antara sakit emah ini dengan susah perekonomian? Kan biasa begitu. Oh, sakit apa? Sakit lambung, wah kamu nggak keren banget nih, sakit orang susah nih gitu. Ya tentu gimana ya, ketika ada kesulitan dalam perekonomian, nah tentu ini menjadi suatu stresor kan ya, stresor sosial ekonomi ya. Ketika terjadi stresor sosial ekonomi dan nggak ketemu nih penyelesaiannya apa, ya memicu dong. Nah, stres yang berkepanjangan ya ini akan memicu lagi produksi asam lambung yang berlebihan. Nah, tentu itu related jadinya ketika kita kaitkan nggak setuju juga kalau dibilang ini penyakitnya orang susah. Nggak banyak juga orang-orang yang ya kelihatannya seneng, happy karena banyak uang dan sebagainya. Karena apa? Stres itu kadang-kadang bukan soal kekurangan uang, kelebihan uang juga, Pak, banyak. Ya kan? Bingung nih mau diapain ini, ya kan? Itu. Halo Pak Adi, Pak Agung. Pak Agung Adi nih yang baru muncul nih, ya kan? Seperti itu, ya. Apalagi nih kita bahas. Tetapi gini, tadi kan menarik ya. Nah, ini ada nih Dok Ray. Apa nih? Oh, Hana Yohanda. Izin tanya lagi, Dok. Apakah anxiety hanya bisa disembuhkan dengan obat-obatan? Nah, gimana? Menarik nih. Nah, ntar dulu nih, hanya bisa disembuhkan. Iya, baru saya pikir. Kan tadi hanya ya. Anxiety itu juga ada nih. Bisa mungkin dia ringan, pas sedang mungkin atau sangat berat ya. Ya ini ada usaha-usaha mandiri yang bisa dicoba dulu ketika mengalami suatu kecemasan. Ya, salah satunya latihan relaksasi misalnya. Itu yang paling umum dilakukan. Ya, paling sederhana ya dengan latihan pernafasan ya, dengan breathing exercise itu cukup membantu. Lalu ada kegiatan-kegiatan lain nih, usaha mandiri yang bisa dilakukan yang bisa mengurangi kecemasan. Misalnya olahraga yang teratur, pola hidup sehat. Lalu misalnya beberapa aktivitas yang lebih banyak kontak dengan alam juga bisa mengurangi kecemasan. Nah, itu bisa dicoba terlebih dahulu. Iya, tapi kalau usaha mandiri ya itu jangan gagal, tunggu, ya kan? Atau saya balik, pertanyaannya apa hanya obat yang menyembuhkan? Kadang obat saja tidak cukup. Nah, obat penting, obat itu utama ya. Obat itu penting. Nah, penting, tetapi kadang obat saja tidak cukup. Ya, kita perlu mengenali lagi nih sumber-sumber stres kita. Berusaha menghadapi itu dengan lebih baik. Respon kita menghadapi stres. Kan gak mau setiap kali ada masalah terus ya. Setiap ada masalah begini dan sebagainya, ya kan. Ya, obat mampu membuat kita berpikir lebih jernih, punya mood yang lebih baik, sensasi ini berkurang, ya kan, sampai tidak ada. Tetapi kita cari sumbernya, itu perlu diatasi. Jadi sebenarnya bahaya, ya kan, obat cemas gitu-gitu saya masukkan aja lah ke kapsul campur obat mah, ya kan. Tapi tanpa pemahaman, tanpa pengetahuan bahwa ini respon menghadapi stresnya perlu berubah dan sebagainya, ya itu juga akan tidak membantu. Tapi menurut saya obat itu bukan hanya loh, ya kan? Itu syukur ada obatnya,
ya kan? Ada juga beberapa gangguan nggak ada obatnya. Kayak COVID ini kan Belum repot ya. ya kan? Belum. Ya. Gitu. Gung Esna nih, obat modal utama, sisanya dari kita sendiri untuk bangkit. Mau maju atau mundur? Wah, ini pengalaman nih, karena dia sudah baik, ya kan? Jadi ini klien udah baik dia. Jadi tahu ya, jadi terakhir bisa. ngabarin, saya udah nge-gym dok. Wah, dulu jangan nge-gym, keluar aja mikir, ya kan? Tuh, ya. Kemudian gini, ini ada insight yang menurut saya menarik ya. Sering tuh dibedakan antara menyembuhkan diri sendiri. Poinnya tuh pokoknya obatnya dari diri sendiri gitu kan. Nggak perlu pakai obat. Memang kalau minum obat tidak perlu diri sendiri. Iya kan? Memang minum paracetamol nggak perlu diri sendiri. Kan dia bereaksi. Ya kan? Iya. Sama kayak orang patah tulang pakai pen, memangnya bukan tulangnya yang menyembuhkan sendiri. Iya. Obat membantu diri kita memulihkan dirinya. Gitu loh yang paling benar begitu. Ya kan? Kalau nggak ada dirinya, obat mau diapain? Taruh di meja ya nggak akan ada ininya, ya. Tetapi ada reaksi antara obat itu dengan diri kita sendiri. Sebenarnya dengan minum obat itu bagian dari menyembuhkan diri sendiri, ya kan? Bukan menyembuhkan orang lain, ya kan? Itu sih menurut saya ya, insight yang penting buat kita. Jadi nggak ada aibnya sebenarnya minum obat, ya kan? Seakan-akan itu nggak natural loh, ya kan? Apa yang lebih natural dari seorang yang sakit kemudian mencari pengobatan? Itu aja sudah natural. Yang nggak normal itu adalah udah tahu sakit nggak cari pengobatan. Nah itu nggak natural, itu nggak alami itu, ya kan? Gitu ya. Darmawan Novidok minta saran mengantisipasi kecemasan yang menimbulkan panic attack. Nah, akhirnya kita bahas juga nih jenis-jenis kecemasan kan banyak. Ya, ada jenis-jenis kecemasan kan memang ada banyak kan. Salah satunya nih yang pertama adalah gangguan panik ya. Jadi gangguan panik ini ditandai ketika orang mengalami serangan cemas itu, serangan panik itu 4 kali atau lebih nih dalam 1 bulan dan sudah mengganggu aktivitas hariannya. Nah, apa nih yang perlu dilakukan ketika mengalami suatu serangan panik? Yang pertama cuma satu dulu. Yakinkan diri bahwa serangan panik itu tidak berbahaya. Nah, itu yang pertama. Lalu kedua, yakinkan diri bahwa serangan ini nggak sepanjangnya, nggak seterusnya. Dia hanya terjadi sementara waktu ya. Bahkan di saat tidak serangan kita benar-benar nyaman, sehat seperti biasa. Nah, jadi setelah 2 hal itu perlu nih yang ketiga. Bagaimana kita menanamkan diri meskipun terjadi serangan, kita berada di tempat yang aman. Nah, kalau ada apa-apa pasti ada yang nolongin. Nah, ada yang membantu. Jadi ada 3 hal itu yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami suatu serangan panik. Nah, setelah itu barulah kita belajar nanti latihan relaksasi. Betul. Ketika serangan panik itu datang, gimana nih kita mengatur nafas ya. Latihannya pas lagi nggak panik. Iya, ya kan? Tentu kan namanya latihan. Baru latihan. Ya gini kan? Seperti orang lomba, ya tentu latihan dulu kan baru terjun ke lombanya. Nah, kita anggap berarti serangan panik ini lombanya. Jadi yang diperlukan dalam keseharian itu adalah latihan relaksasi yang rutin. Itu. Jadi kecemasan tuh macam-macam. Ada yang tiba-tiba nggak ada terus muncul cemas yang luar biasa sampai takut mati, takut pingsan, takut nggak bisa mengendalikan diri, itu panik. Tapi ada yang sepanjang hari ada aja rasanya walaupun ringan-ringan tapi nggak pernah nyaman ya kan. General anxiety disorder ya kan. Tapi apapun itu butuh penanganan ya kan. Dan biasanya gini, ini khasnya orang panik ya. Biasanya munculnya itu pada waktu nggak ada kegiatan. Nah, diem gitu kan. Baru timbul. Justru kalau bisa lari ke UGD, ya, bisa naik motor, bisa ini. Orang jantung mana bisa begitu. Ya kan, justru orang jantung pas naik tangga baru muncul. Pas istirahat enak, nyaman. Tapi tentu perlu pemeriksaan, ya kan? Jangan sebegitu aja cuma nyari pembenaran, ya kan? Oh ya, dan begini. Kan kecemasan itu juga dipicu juga diperparah juga oleh konsumsi informasi. Nah, gimana itu, Dokter? Iya. Ketika kita konsumsi informasi dari media itu makin banyak, nah ini makin memicu nih kecemasan kita. Ya, ada baiknya ketika kita tahu diri kita mengalami suatu kecemasan. Nah, pembatasan itu sangat perlu ya. Kapan nih perlu kita puasa media ya, pembatasan. Nah, itu perlu banget. Itu. Jadi kalau orang fisik yang bermasalah biasanya konsumsi makanan yang berpengaruh. Tapi kalau kecemasan
ya kan? Konsumsi informasi yang berpengaruh gitu. Ya, kemudian ini yang penting nih dari olah. Wah, aku awal-awal seminggu 3 kali masuk UGD. Ini makan apa kok? Apa berobat ini? Kalau makan 3 kali sehari. Oh ya, ini seminggu ya, seminggu 3 kali. Oke. Karena ini olahraga bukan ya? Karena panic attack sampai serem sendiri. Untung seremnya nggak ngajak-ngajak, sendiri aja ya kan. Tapi sekarang udah pulih. Benar nih, sering kali nih. Nah, ini ada ceritanya juga sama Mah biasanya. Orang panic attack, misalnya datang ke UGD ya kan. Kadang baru masuk pintu UGD udah lebih enak. Ya kan. Setelah dicek itu sudah lebih enak. Padahal belum diapa-apain. Ya kan. Kemudian paling persepsinya ada, oh ini asam lambungnya naik. Ya kan. Jadi diinjeksi ya kan obat lambung. Nah, tiba-tiba baik. Padahal bisa jadi itu panic attack. Sampai di rumah muncul lagi. Ya kan, sampai yang gini 3 kali. Sampai 3 kali ya. Saya pernah loh dulu. Waktu kita bikin komunitas bebas cemas, kita banyak-banyakan nih karena semua udah pulih kan enak. Saya berapa kali ke UGD pernah gara-gara serangan panik. Yang rekor sampai sekarang saya masih ingat. 37 kali, Pak. Terus dapat hadiah. Nah, itu hadiahnya buk tangan, wah hebat Bu gitu. Terakhir dia gini, ngerengek, bukan merengek, memaksa ya kan, supaya masuk ICU. Terus dokter anestesinya bingung, ini mau saya apain di ICU? Karena dicek semua baik, ya kan. Ternyata itu gangguan panik gitu loh. Jadi daripada nyumbang ke UGD, lebih baik dicek. Ya kan, kalau nggak yakin bisa wawancara, bisa stress test, bisa macam-macam. Nah itu dia, di sana letak pentingnya melakukan suatu stress test ya. Karena dari sana kita akan tahu hubungan antara stres, psikis, dan apa yang terjadi di respon fisiologis di tubuh itu. Jadi mirip sebenarnya stress test di neurobiofeedback ini. Kalau di jantung tuh periksanya pakai treadmill ya, dicoba orang. Nah ini juga begitu, dicoba. Jangan muncul berapa gitu ya. Weni Kartikasari. Wah ini apa nih? Disuruh mikirin negara saya. Dok, negara ini perlu bantuan untuk latihan relaksasi. Bagaimana virus COVID-19 nggak nyebar parah? Paniknya lebih berbahaya dari virusnya. Juga virusnya bahaya juga kok, ya kan? Tapi kita perlu respon secukupnya, ya kan? Abai jangan, lebay juga nggak boleh. Gitu. Cemas itu perlu kadang ya untuk memicu kita menjadi lebih waspada ya. Nah, yang berlebihan itu yang jangan. Jadi cemas itu adalah respon wajar. Yang nggak wajar adalah gangguan kecemasan. Misal ya, ini kejadian nyata nih. Pada waktu COVID positif, wah nggak enak dong, down, sedih, ya kan namanya kita punya perasaan ya kan. Wajar. Tapi ada loh ketika sudah negatif masih cemas. Berlanjut ya gejalanya. Masih nih, masih di rumah masih. Nah itu. Dan bahkan nggak jarang nih beberapa pasien yang sudah selesai ya, artinya sudah dinyatakan bebas dari COVID, periksa swab sendiri lagi untuk lebih memastikan. Nah, padahal malah digilir kliniknya ya kan. Iya, baru saya bilang pindah sini karena masih belum yakin ya rasanya. Nah, jadi itu yang mesti diperiksakan. Ada nggak kecemasan nih? Jadi kalau ada seleb kuliner, dia seleb lab ya, nyobain lab di mana-mana dia, gitu kan. Iya, kasihan banget ya. Jadi sebenarnya betul, artinya kecemasan itu penting. Tetapi kalau mengatakan kecemasannya lebih begitu nggak juga, ya kan? Tergantung sih faktanya. Kalau lagi meningkat dan memang ya kan, yang lagi rame dibahas boleh lah kita member ke sana ya kan. Nih mau dibuka lagi sekolah ya kan. Ada kasus banyak. Wajar lah. Ya kan, kita waspada. Jadi ada yang bilang begini. Cemas itu kayak air. Kalau dikit bisa pakai nyiram kembang. Tapi kalau banyak tsunami. Banjir ya. Kan gitu ya. Ada lagi siapa nih? Gungge Ari. Malam dok, maaf baru masuk. Oh, kita maafkan apa enggak nih? Nanti boleh kok ada rekamannya juga kok ya di IGTV saya ya, ataukah di YouTube nanti. Di YouTube Diskoria 88. Ya jadi gini. Mak baru masuk nih live. Ini latihan relaksasi ya, contohnya gimana nih? Wah, contoh boleh. Relaksasi macam-macam. Iya, jadi relaksasi itu ada berbagai jenisnya, berbagai tekniknya ya. Tadi kita udah misalnya bilang breathing exercise, habis itu ada progressive muscle relaksasi. Jadi PMR. Itu ada guided imagery juga. Tapi bukan band nih PMR ya kan? Bukan band. Progressive muscle relaksan bisa dicontohkan.
Weh, ini pelajaran kuliah sekian Ngelemparnya SKS loh gampang ini. ya. Oh iya, kalau yang repot-repot progressive muscle relaxation Dr. Yudi. Nanti setelah itu Saya saya baru guided imagery. baru saya mengasih contoh Hmm. breathing exercise yang sederhana ya. Jadi Ya. kalau progressive muscle relaxasi konsepnya adalah bagaimana kita mengenal ketegangan dengan menegangkan otot itu, lalu merilekskannya. Jadi menanamkan dalam otak, oh ini loh namanya tegang, nah ini loh namanya relax ya. Jadi konsep dari progressive muscle relaxasi sederhana itu. Jadi pada awalnya ketika dikembangkan dia 16 kelompok otot, cukup banyak tuh kalau kita lakukan satu-satu. Tetapi kita coba nih Otot besar. Mungkin sekalian bisa. aja satu. Nah, Dokter Rai kalau baru bangun gimana biasanya Dokter Rai? Baru bangun tidur. Gini. Nah, contohnya itu maksud saya. Akhirnya saya yang nyontohin itu ya. Jadi sama ketika ya istilah orang Bali itu mewadan ya. Nah, jadi meregangkan otot-otot. Jadi kita tegangkan dulu nih. Nah, ini sampai kaki cuma nggak kelihatan kan. Gini. Habis itu cukup nih, tahan tegangkan 6 detik ya sampai 8 detik. Setelah itu relax. Relaxnya 40 detik kan. Nah, jadi itu diulang ya 2 sampai 4 kali secara rutin. Ya, itu udah cukup. Karena kalau orang ansietas biasanya kontraksi ototnya nanggung, tapi sepanjang hari begitu. Iya. Terus sekarang sengaja kita buat lebih kencang, setelah itu kita relax. Jadi kita bisa merasakan perubahan. Jadi tahu nih otak mencatat beda antara tegang dan relax. Gitu. Ada kan orang begitu relax saja marah. Aku udah relax nih kan repot gitu ya kan. Seperti itu ya. Ini apa nih? Gusiana malam dok. SRY kepencet tadi itu gimana? Apa yang dipencet ya? Nah, kan? Bundil. Oh ada lagi nih. Restia Gita. Dok, ini saya lagi epilepsi. Saya jadinya depresi menahun dan kecemasan, kata psikiater. Maksudnya gimana nih? Epilepsi saya jadinya depresi menahun. Oh si Resti. Oh ya. Nah itu, ini kan maksudnya gini. Kalau ini kan ada dulu nih kejang ya kan, antara ini kejang epilepsi atau kejang yang hubungannya dengan psikologis. Jadi memang perlu pemeriksaan yang tepat ya kan, nggak bisa nih dari jarak jauh. Ini menurut saya ini Resti epilepsi, nggak bisa. Ya, jadi mesti ada pemeriksaan neurologi ya. Nah, mungkin ya, perlu kan? dilakukan Bisa salah satu otak. epilepsi, bisa hanya bukan hanya bisa saja adalah depresi dan cemas atau kedua-duanya gitu ya kan. Lebih ini makanya kalau kami di SMC itu kolaboratif ya. Kolaboratif gitu, ada dokter neuronya, ada psikiatrinya. Nanti kalau urusannya sama mak ada dokter penyakit dalamnya ya kan. Ada seksologinya kalau ada hubungannya ke sana ya kan. Bahkan spesialis olahraga. Iya kan? Karena banyak orang cemas takut. Saya boleh olahraga gini nggak dok? Kan gitu. Buktinya apa? Nah, dicek dulu, di assessment dulu ya. Yang penasaran boleh tuh lihat di IG-nya Klinik SMC. Ada tuh bahasan saya sama Dokter Anthony. Kan? Itu apalagi nih? Bundil, tahun 2018 selama setahun itu 6 kali mondok karena panik attack. Mondok nih maksudnya gimana nih? Mondok ke pesantren apa? Ke rumah sakit kayaknya ya, opname nih maksudnya. Tapi waktu itu belum paham kalau itu panik attack. Dulu itu sampai konsumsi obat jantung. Sekarang masih simpan alprazolam buat jaga-jaga. Nah itu ya. Kadang-kadang kita nggak mendapatkan penjelasan. Tapi itu hak pasien loh untuk mendapatkan penjelasan. Ya kan? Atau nih, ini ada cerita juga. Ada orang sudah datang. Saya ini dok mengalami gangguan jantung. Boleh saya lihat obatnya pak? Obatnya alprazolam. Obat jantung bukan itu. Nah ceritanya pak, saya udah keempat dokter jantung untuk terus di tiap itu tuh saya echo, saya treadmill, kan? Terus gimana? Normal loh, kan marah saya. Masa saya ngerasakan normal? Terus saya disuruh ke psikiater, saya nggak mau dok. Emang saya gila? Ya kan gitu kan, trademark yang salah di masyarakat. Akhirnya kayak begitu, akhirnya dokter jantungnya kasih obat dok, obat ini. Ya, terus saya membaik. Berarti bener dong saya sakit jantung. Wah, kan repot ini. Ya kan dokternya udah berusaha dengan baik, tapi karena ketidakpahaman kita jadi antara kita yang salah paham atau memang nggak dapat pemahaman itu ya kan, karena tidak diberikan misalnya. Itu hak lo klien untuk cari tahu nih apa nih. Ya. Kemudian apa nih? Ana Putriani, saya penyintas panic attack, sering masuk IGD. Dulu saking sering langganan IGD, saya harus didiagnosa GERD dan diinjeksi. Tapi
di bawahnya? Belum muncul. Tapi padahal saya kena panic attack. Dokter GD hanya bilang saya kena GERD. Waduh. Kita prihatin Ya mungkin ini. aja kena GERD, tetapi ada paniknya. Nah, bisa jadi seperti nggak itu salah, kan? nggak Jadi nggak salah juga. dokternya. Karena bisa dua-duanya yang Iya, terjadi. tapi kami harapkan dari menonton ini jadi tahu, Dok. Selain GERD saya ada lagi yang lain Nah, nggak? jadi bisa kita menanyakan ya, siapa tahu mungkin lupa dijelaskan ya. Jadi kita tanyakan, ada kemungkinan nggak kita mengalami panic attack misalnya ya. Seperti itu, ya kan? Kita harus cari tahu, apalagi berulang. Ya kan, berulang berarti kan ada yang belum tertangani nih, gitu. Ya. Itu karena stigma juga, kadang-kadang kalau dokter suruh ke psikiater orangnya marah. Tersinggung ya masih ya kadang ya. Iya, tapi yang tersinggung tuh biasanya apa ya? Masih belum gaul lah, ya kan? Sabtu-Sabtu belum pernah nonton live IG, ya kan? Ini jadi gini, gitu ya. Masa gitu aja tersinggung ya? Ah iya, itu acara yang lain. Oh, acara yang lain itu lain. Ya? Ini jadi gini, ya kan? Gung Esna, Dok mau tanya lagi nih, untuk mempercepat terapi obatnya harus melakukan psikoterapi, maksudnya olahraga, dan hipnoterapi mindfulness kan, Dok? Untuk mempercepat nggak harus sih, itu pilihan, ya kan? Tetapi tentu ada tambahan baiknya. yang ini ada baiknya diimbangi dengan itu. Apalagi kalau memang nyata ada kecemasannya, nggak ada salahnya dong juga dilakukan terapi untuk kecemasannya. Itu namanya holistik. Holistik tuh whole, menyeluruh semuanya gitu ya. Sama lah pertanyaannya, kalau diet mana lebih berhasil, Dok? Olahraga aja apa olahraga sama membatasi makan? Nah, ya kan? Terus membatasi makan makanan yang sehat gitu kayak gitu. Ya pastilah kalau kita coba metode yang lebih baik, lebih banyak variasinya, tentu akan lebih baik. Seperti itu. Tapi dengan pendampingan profesional, jangan nyoba-nyoba sendiri, ya kan? Gitu. Masa otak dipakai mainan, ya kan? Gitu. Ada lagi yang lainnya? Karena ini lagi 5 menit, ya sengaja ya, menarik kan? Menarik ini kan. Wah, kita juga promosi ya kan. Gini. Jadi kami yakin sekali kolaboratif seperti ini nih sangat baik. Berapa teman-teman di sini kan hanya melihat satu hal persepsi. Ya sebenarnya kesehatan kita itu saling berkaitan ya. Nanti selain di acara Jadi Gini yang di arrange oleh komunitas teman baik ya, di live IG saya ini juga ada live IG informasi yang lain ya kan. Misal nanti boleh pantengin ya. Jadi bahkan untuk kesehatan mental pun kami kolaborasi, ada psikiater, ada psikolog klinis ya kan. Itu di Sehat Mental Care ya, @klinik SMC. Ya, atau di akun IG-nya Klinik SMC. Bali ya ada ya. Itu juga bisa tuh lihat informasi-informasi, ada rekamannya, ada IGTV-nya dan sebagainya. Itu nanti juga tiap minggu kami arrange juga ada namanya Kopi Kental ya, dan acaranya nah ini yang baru nanti dari Sehat Mental Care. Sehat Mental Care @klinik SMC. Nanti kita buatkan namanya apa? Kayaknya namanya Sehat Mental Care. Iya. Gitu. Itu barangkali ya mudah-mudahan membaik. Siapa tahu dengan mendengarkan ini kita jadi lebih paham, terus mahnya jadi lebih baik. Nah, ya kan? Kita perlu informasi yang bisa kita pahami. Dengan memahami saja katanya apa? Understanding that heal. Gitu. Jadi dengan itu aja bisa memulihkan, membantu pemulihan kita dengan lebih cepat, ya kan? Gak usah nyari-nyari yang asal. Ya, belum tentu ini saya dapat di internet tuh. Masa internet bohong? Ya, apa sih yang nggak ada versi bohongnya di internet, ya kan? Gitu. Itu ya barangkali ya, Dokter Yudi ya. Gimana rasanya berada di Jadi Gini? Ya gini aja. Anda tidak kreatif ya, kan? Gini jadinya. Ya kan, dibalik ya. Nah, begitu kira-kira yang kami sampaikan ya. Jadi kalau ada keluhan segeralah berkonsultasi, jangan ditunda. Kalau memang ada gangguan cepat bisa ditangani, kalau enggak kan ya sudah lebih lega, ya kan? Gitu barangkali ya, bukan soal nunggu berat baru ini ya. Absen dulu. Halo, ada juga psikiater dari Lombok ya, Putu Diatmika gitu. Pak Direktur. Pak Direktur, ya baru saya bilang ini Pak Direktur nih. Itu. Oke, itu dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di acara Jadi Gini lainnya. Pantengin juga @Skoria88, ada acara-acara yang lain juga. Saya sengaja nggak sebutkan karena banyak, repot juga. Atau nanti juga di podcast. Nah, main juga di podcast kita di Skoria88. Lebih enak tuh, hemat paket kuota. YouTube juga. Ya kan? Kalau YouTube agak
agak Agak ini gede ya. ya kan. Kalau podcast enak tuh sambil HP nggak harus on bisa ya kan. Gitu barangkali ya. Jadi acara episode kali ini disponsori oleh Novel Pharmaceutical ya dan komunitas teman bayi ya. Oke, gitu dulu. Mudah-mudahan kita bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan setelah ini bisa langsung ke IG-nya Yudine ya, Dr. Yudi, ataukah IG saya atau ke klinik SMC, mana aja boleh ya kan. Boleh bertanya, masalah kami jawab apa enggak kan soal lain. Nggak pasti dijawab ya kan, hanya soal waktu kapan ya kan. Begitu, barangkali selamat menikmati malam minggu ya, weekend, take relax lah, enjoy gitu ya. Apapun selalu bisa kita hadapi, lewati, semua juga akan berlalu. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Bye bye ya my friends ya.